Selamat datang di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Pada video kali ini kita akan kembali membahas PR atau tugas bahasa Bali yang sudah dikirimkan ke Instagram dari channel ini di akun bahasa_Bali. Nah, sudah ada dua tugas yang masuk di akun tersebut. Yang pertama di sini adalah nyurat papan pengumuman ranah adat. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah satwa Bali atau cerita yang menggunakan aksara Bali. Di sini kita disuruh untuk membaca. Nah, nanti juga akan saya berikan huruf Latinnya. Oke, kita langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Nah, di sini di soal yang pertama, nyurat papan pengumuman ranah adat. Di sini disuruh menulis aksara Bali dari sebuah pengumuman. Nah, di sini nyurat atur piuning. Nah, atur piuning itu artinya pengumuman. Ini sejroning nyurat atur piuning utawi pengumuman ranah adat patut taler ke surat nganggen dwi aksara. Aksara Bali ke surat ring dhuwur huruf Latin. Upami nyurat atur piuning ring pura. Nah, maksudnya di sini di dalam nyurat pengumuman, di dalam menulis pengumuman ranah adat harus juga menggunakan dwi aksara. Nah, dwi aksara itu adalah aksara Bali dan huruf Latin. Aksara Bali ke surat ring dhuwur. Aksara Bali itu diletakkan di atas huruf Latin. Nah, contoh ketika menyurat atau menulis pengumuman di pura. Ini contoh ranah adat. Nah, di sini sudah disediakan huruf Latinnya. Kita disuruh untuk merubah ke aksara Bali. Oke, langsung saja kita buat dari judulnya, yaitu Atur Pewungu. Nah, di sini yang pertama dibuat adalah aksara A ya atau H. Kemudian atur, nah, ta diberikan suku, kemudian R. Nah, di sini R-nya berubah menjadi surang ya. Ini bacanya atur. Oke, sudah. Kemudian pawungu. Yang pertama dibuat adalah aksara pa, kemudian aksara wa diberikan suku, pawungu. Nga, kemudian diberikan suku. Nah, ini atur pewungu. Oke, lanjut sekarang ke ini. Yang pertama di sini, yening pacang ranjing ke pura patut mesadok ring pacelang. Nah, oke, kita buat yang pertama. Jangan lupa diberikan nomor 1 sama seperti di bawahnya. Yening, nah berarti yang pertama dibuat adalah taleng ya, taleng kemudian aksara ya. Ini sudah bacanya y. Kemudian aksara na diberikan penganggih suara i. Namanya ulu. Nah, ini yeni. Nah, eng yang di belakang di sini menggunakan cecek ya. Engnya ini tidak boleh nga ya. Ini berubah menjadi cecek. Nah, itu namanya pasang aksara Bali. Oke. Nah, di sini sudah bacanya yening. Oke, kita lanjut ke kata pacang. Aksara pa, kemudian ca. Nah, eng lagi di sini menggunakan penganggit tenganan cecek ya. Penganggit tenganan cecek di sini. Nah, pacang nih sudah bacanya pacang, ngeranjing. Nah, di sini eng, kemudian gantungan ra atau guung, ngera. Nah, di sini n bertemu dengan j ya. Kalau ada aksara na mendapat gantungan aksara ja, n-nya ini berubah menjadi aksara nye ya atau nya. Itu namanya rangkepan wianjana. N bertemu dengan aksara ja, gantungan ja. Jadi n mendapat gantungan ja, nah berubah dia. N yang tadi berubah menjadi aksara nye. Oke, ngeranji. Eng-nya lagi di sini menggunakan cecek penganggit tenganan. Nah, ini
ngeranjing seperti ini tulisannya. Tidak boleh N-nya ini tetap N ya, karena dalam satu kata ngeranjing itu N bertemu dengan J, N-nya berubah menjadi aksara nye. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke aksara K, pura. Nah, di sini aksara pa diberikan suku, kemudian aksara ra. Oke, ke pura. Nah, tetap dibacanya ke ya, walaupun tulisannya K. Kemudian patut, aksara pa, kemudian ta. Nah, U-nya di sini menggunakan suku ilut. Oke, patut. Nah, karena memang aturannya seperti itu. Oke, patut. Nah, U-nya menggunakan suku ilut. Selanjutnya, nah di sini patut diberikan gantungan aksara ma. Ma-nya di sini akan menjadi gantungan karena fungsinya untuk menghilangkan a. Kalau tidak ada gantungan ma, ini masih bacanya ta ya. Kalau sekarang diberikan gantungan ma, berarti tinggal t aja, nggak isi a. Oke, oke me, kemudian sa, dok. Nah di sini da diberikan taleng tedong. Nah tedongnya di sini nyambung ya. Biasanya kalau yang baru belajar O-nya ini tedongnya itu dipisah. Oke, di sini disambung. Tapi tidak jadi masalah ya. Boleh disambung, boleh dipisah. Mesadok. Nah, jangan lupa K-nya. Nah, ini me dari sini me sa do. Nah, di sini masih bunyinya K. Biar hilang A-nya diberikan gantungan ra di sini. Karena huruf berikutnya adalah ra. Kemudian ri, eng-nya lagi di sini ketemu eng. Kalau bunyi eng di akhir, ingat dirubah ke cecek. Namanya penganggit tengenan. Oke, nah seperti ini. Dia jadi satu. I dan eng-nya ini jadi satu. Oke, ring, pa, aksara pa, ce, lang. Nah, di sini. Oke, eng. Nah, di sini. Oke, di sini ketinggalan di depan ya. Oke, jangan lupa dikasih titik di akhir. Nah, ini nggak kelihatan ya. Oke, saya geser. Nah, ini jadinya yang nomor 1. Tulisannya seperti ini di dalam aksara Bali. Oke, ini akan saya geser. Nanti kalau mau di screenshot juga bisa di pause videonya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini ngeranjing ke jeroan pura. Nah, berikan juga nomor 2 ini aksara Bali ya, gunakan aksara Bali. Ngeranjing, nah di sini sama seperti yang tadi, ngeranjing N ketemu J berubah menjadi nye aksara na-nya. Oke, ngeranjing ke aksara K, jeroan. Nah, di sini jero an-nya ini menggunakan W ya, jeroan. Jeroan pura. Nah, di sini gempelan pa, kemudian suku, aksara ra. Oke, koma. Kalau ada koma yang dipakai adalah cari siki ya. Nah, niki untuk ini. Kemudian ada kata patut lagi. Patut. Ta, kemudian U-nya menggunakan suku ilut. Patut. Nah, di sini nganggen, nga-nya di sini menjadi gantungan ya. Nga. Kemudian ngang lagi eng, gantungan ga. Nah, di sini diberikan taleng ya, nganggen ambed. Nah, ini sampai na, kemudian a-nya yang di belakang menjadi gantungan ya, ambed. Oke, nah yang terakhir adalah adeg-adeg untuk menghilangkan a-nya. Kalau hilang adeg-adegnya, ini bacanya adalah ambeda. Nah, ada a-nya. Untuk menghilangkannya diberikan adeg-adeg. Oke. Yang terakhir adalah titik, jangan sampai lupa. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi yang PR yang pertama atau tugas yang pertama disuruh membuat seperti ini di bukunya. Oke. Jadi yang mengirimkan tugas ini
sudah kita bahas. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa terbantu. Oke, kita lanjut ke PR atau tugas yang kedua. Nah, di sini ada cerita. Nah, semoga ini kelihatan ya di layar HP atau laptop kalian. Oke, semoga bisa terbaca juga ya. Oke, di sini kita akan membaca cerita atau satwa yang menggunakan aksara Bali. Kita akan rubah dulu ke huruf Latin, nanti baru kita baca. Dan kita terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita buat dulu judulnya. Di sini adalah ini I. Nah, di sini I, kemudian Ci, Nah, ada cecek I cicing. Nah, di sini cicing. Kemudian sampai sini cicing de. Nah, sampai sini ta mendapat pepet de ke. Nah, k ada taleng jadi ke. De ke ada na dikasih ada berarti n. De ken. Nah, ini teken ya. Ini harusnya ada coretnya. Oke, teken I kambing. Nah, oke, ini judulnya I cicing teken I kambing. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari sini sekarang. Ade, nah di sini aksara A, kemudian da, ade, tetap dibacanya ade ya ini. Walaupun tulisannya ada. Kalau A di belakang dibacanya E. Ade, nah sampai sini tadi. Katuturan, nah di sini katuturan sampai sini dikasih gempelan se, berarti hilang A-nya di sini. Katuturan. Dibacanya tetap ketuturan ya. Ini karena mendapatkan namanya pengater ya, awalan K. Tetap dibacanya ke, tulisannya tetap K. Ketuturan. Nah, di sini gempelan se, sa, di sini sa, d, satwe. Nah, di sini tulisannya satu A. Tapi dibacanya satwe, tulisannya pakai W. UA ini menjadi aksara wa. Satwe. Nah, bagaimana tulisan kata itu dibaca seperti itu ditulis. Nah, di sini satwe, tidak satu A ya, satwe. Oke, di sini lanjutkan cicing. Nah, di sini cicing. Sampai sini cicing teken kambing. Kemudian di situ ada cari kalih, ini ada cari kalih berarti titik. Selanjutnya du. Nah, di sini du gase harusnya ini tidak berisi pepet ya. Du gase. Du gase sampai sini. Du gase pidan. Du gase pidan ada cari siki berarti koma lagi. Du gase pidan I cicing. Nah, di sini I cicing. I cicing, kemudian di sini ko ne sampai sini ko ne metandu. Nah, di sini k metanduk. Tulisannya matanduk, dibacanya tetap metanduk ya. Metanduk. Nah, ini coba diperhatikan. Ini adalah awalan atau pengater. Dibacanya tetap me ya. Tulisannya ma. Metanduk. Oke, ada cari siki koma. I kambing. Nah, I sini. Kambing. I kambing.
Sampai sini tadi. Meikoh. Ma, i, ku. Kemudian ada bisah bunyinya H. Meiku. H di sini. Meikoh. Maikoh. Kemudian la, lan, tang. Nah, di sini harusnya nggak isi ulu ya. Ini salah ketik. Harusnya cecek aja. Lantang. Maikoh lantang. Kemudian titik. Selanjutnya di sini kacrite. Nah, kacrite yang. Nah, kacerita yang. Kacerita yang. Matemu. Nah, di sini matemu. Matemu. Sampai sini tadi i cicing. Nah, i cicing. Ngajak. Sampai sini ngajak. Ngajak. Kambing. Ada cari kali titik. Oke. Kemudian lanjutkan tepukine. Nah, sini tepukine. Tepukine i cicing metanduk. Nah, di sini metanduk. Tepukine i cicing metanduk. Nah, di sini i cicing metanduk. Oke, di sana ada cari siki atau koma. Si, nah di sini silihe. Nah, sampai sini silihe. Silihe tanduk. Nah, di sini juga ada salah ketik. Nah, harusnya di sini u. Di sini dikasih suku tanduk ne. Nah, ini kelebihan tedong, harusnya nggak isi tedong. Tanduk ne. Tanduk ne i. Nah, di sini juga harusnya tanduknya i cicing ya, bukan i kambing. I kambing itu tidak punya tanduk diceritakan di awal ya. Silihe tanduknya i kambing. Oke, ini dirubah i cicing. Silihe, nah di sini tepukinnya i cicing metanduk, silihe tanduknya i cicing. Nah, itu ya. Oke, di sini cari kalih titik. Kemudian sesubane, nah di sini sasubane. Sesubane i kambing. Nah, sesubane i ini kambing. Sesubane i kambing. Sini ada ngang, kemudian ini nganggon. Nganggon, sudah. Nganggon ta, di sini ada gantungan ta. Tanduk. Nah, di sini tanduk. Nganggon tanduk. Koma di sini cari siki, nganggon tanduk. Ise, nah ada cecek iseng. Iya, nah di sini tulisannya ia, iya. Mesuluh. Nah, masuluh. Bacaannya tetap mesuluh. Mesuluh, koma lagi, cari siki. Mare, nah merase, nah marasa tulisannya. Merase. Iya, sini i, iya, merasa iya. Pan, nah di sini aksara pa, n, pan, te, s, kemudian ada dikasih gempelan pe, pantas, nah iya pantas, pesan, nah di sini sa, n, pesan, pantas pesan. Pantas pesan, nah di sini tanduk, titik.
metando, titik, kemudian lanjutkan to see. Nah, ada cecek to sing kone. Nah, di sini aksara K mendapat taleng tedong ko ne. Uliange. Nah, di sini u li a nge. Nah, nga ulianga tulisannya. Uliange tetap tulisannya a ya. Bacaannya di belakang e. Uliange. Tanduk. Nah, tan d u k di sini. Uliange tanduk i di sini gantungan h dikasih ulu i cicinge. I cicinge. Nah, itu sudah selesai. Oke, sekarang kita akan baca. Judulnya adalah I cicing teken I kambing. Nah, I cicing itu cicing artinya anjing. Teken di sini dan I kambing. Kambing sama artinya dengan bahasa Indonesia. Berarti si anjing dengan si kambing. Ada, nah, a dibaca e, ada ke, nah di sini awalan tetap dibacanya ke. Ada ketuturan satu cicing teken kambing. Nah, diceritakan cicing anjing ini teken si kambing. Kemudian duga sepidan. Nah, dahulu kala I cicing kone metando. Nah, si anjing ini punya tanduk katanya, diceritakan. Kemudian I kambing meikoh lantang. Nah, si kambing mempunyai ikoh di sini. Ikoh itu artinya ekor, lantang panjang. Nah, I kambing mempunyai ekor panjang. Selanjutnya, keceritayang metemu I cicing ngajak I kambing. Nah, diceritakan bertemulah si anjing ini dengan si kambing. Ngajak kambing. Tepukine, nah dilihat I cicing metanduk. Nah, dilihat si anjing ini punya tanduk. Si lihe tanduknya I cicing. Nah, dipinjamlah tanduknya si anjing itu oleh si kambing. Sesubane I kambing nganggon tanduk. Nah, setelah dikasih, nah setelah digunakan tanduk oleh si kambing itu, nah iseng ia mesuluh. Nah, dia bercermin atau berkaca, merasa ia pantas pesan metanduk. Nah, dia merasa bahwa dialah yang cocok menggunakan tanduk, bukan si anjingnya itu. Nah, gitu. Tusing kone uliange tandukne I cicinge. Jadi tanduknya itu tidak dikembalikan. Si kambing ini kan minjam, tapi tanduknya tidak dikembalikan. Nah, ini ceritanya agak panjang ya, ada sampai bawah. Nah, yang penting kita sudah membahas yang paragraf pertama, jadi sisanya tinggal belajar. Nah, belajar dan belajar pasti bisa. Oke. Nah, untuk bahas PR atau tugas pada video kali ini sudah selesai. Jadi jika kalian ada PR atau tugas bahasa Bali yang lain dan ingin dibahas di sini, silakan kirimkan PR-nya ke akun Instagram di bahasa_Bali atau bisa juga di Facebook di Belajar Bahasa Bali. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya semangat dalam menambahkan video-video terbaru terkait dengan belajar bahasa dan aksara Bali. Oke, jangan lupa juga untuk like jika kalian suka, komen jika ada pertanyaan, mau bahas apa nanti, sampaikan saja. Kemudian di-share jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.